Pertarungan Pilpres 2024 semakin sengit. Masing-masing pasangan calon didukung oleh tokoh penting yang bahkan turun gunung katanya untuk berkampanye. Sebut saja Yusuf Kala yang mendukung Anies Muhaimin. Lalu ada Susilo Bambang Yudhoyono yang mendukung Prabowo Gibran. Dan Megawati Soekarnoputri yang tentu saja mendukung Ganjar Mahfud. Lalu seperti apa peta pertarungan di sekitar 30 hari jelang pencoblosan? Kita akan bahas soal ini dengan sejumlah narasumber. Yang hadir di studio ada juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Ciko Hakim. Selamat pagi. Pagi. Lalu ada juga pakar komunikasi politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Gun Herianto. Selamat pagi. Selamat pagi. Gun. Dan melalui sambungan virtual, sambungan Zoom ada juru bicara TPN Prabowo Gibran Wihadi Wianto dan koordinator Dewan. Maksud saya TKN ya, tim kampanye nasional Indonesia ketukar-tukar nih. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran Wihadi Wianto dan koordinator Dewan Pertimbangan Nasional Timnas Amin Anies Muhaimin Hermawi Taslim. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Oke, kalau kata Pak Hermawi sosok juga ya tidak terlalu penting tapi ya punya peran juga yang sangat baik begitu untuk mengedukasi masyarakat termasuk juga untuk menarik minat masyarakat memilih salah satu kandidat begitu. Nah kira-kira dari dibalik sosok-sosok ini, saya lihat kalau Pak Ganjar Mahfud kan sudah barang tentu ya Bu Mega berada di balik itu yang paling besar. Lalu juga Anies Muhaimin sosok besarnya adalah Pak Yusuf Kala. Nah sosoknya Prabowo Gibran ini kemarin juga sempat dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Dan tadi Pak Hermawi juga menyinggung bahwa ini capresnya siapa sih, Pak Jokowi atau Prabowo gitu ya, karena sangat lekat sekali mengait-ngaitkan dengan Pak Jokowi. Kalau Anda melihat memang mungkin begitu pertarungannya, saya sendiri. Ya sebentar saya kasih kesempatan dulu ya. Pak. Saya kesempatan dulu ke Pak Kang Gun. Ya. Nah sosok-sosok ini Anda melihat Kang Gun, bagaimana bisa meyakinkan masyarakat juga untuk memilih kandidat di Pilpres nanti? Iya, ini kan namanya strategi kekuatan rujukan atau reference power ya dalam persuasi terutama di basis teritorial. Ini lumrah salah satu instrumen dalam konteks pertarungan berbasis suara. Ya, kenapa? Karena kekuatan rujukan itu biasanya akan mengamplifikasi, akan meresonansikan atau menggaungkan bahkan menyolidkan suara terutama di basis-basis tertentu. Contoh misalnya Jawa itu kunci, karena 115 juta pemilih dari 204 juta itu ada di Jawa. Ya. Jawa Barat contoh misalnya 35,8 juta. Jawa Timur di mana tadi perbincangan tentang Hopipah itu menjadi sangat menentukan kenapa ada 31 juta pemilih di situ. Kemudian kalau kita bicara Jawa Tengah ya itu 28 juta. Nah belum lagi misalnya Banten 8,8 juta, Jakarta 8,2 juta. DIY 2,8 juta, total berarti di Pulau Jawa ada 115 juta dari 204,8 juta pemilih. Setengah lebih pemilih ada di. Nah makanya kemudian Jawa jadi kunci. Karena memenangi Jawa, karena Indonesia menganut sistem kumulatif, ya berbeda dengan Amerika yang electoral college system, maka kumulasi suara yang ada di Jawa ini akan menyumbang suara tebal pada siapapun capres-cawapres. Sehingga kalau kita lihat pergerakan di paruh terakhir masa kampanye itu adalah mengoptimalisasi jangkar partai dan mengoptimalisasi jangkar reference power yang menguasai daerah, sebut aja kepala daerah. Hopipah adalah kepala daerah di salah satu battleground Jawa Timur dengan 31 juta pemilih, sehingga kemudian pasti ya seperti Kang Emil misalnya di Jawa Barat dipersuasi untuk menggarap Jawa Barat secara optimal. Bu Hovifah, Emil Dardak itu jangkar daerah. Sementara jangkar partai seperti Pak SBY dan tentu juga tokoh-tokoh partai lain yang mungkin sebagian kemarin juga secara expose itu diperlihatkan oleh Pak Jokowi bertemu dengan beberapa partai, ya kan? Nah ini konteksnya adalah menurut saya berupaya untuk menjaga basis suara di daerah-daerah terutama battleground utama. Jadi di battleground utama. Nah tapi kalau secara umum begitu, tadi juga kita lihat ada Pak Yusuf Kala yang notabene bukan orang Jawa sebenarnya gitu kan. Dia orang Sulawesi tapi mendekat ke Anies Muhaimin dan masuk di wilayah Jawa Timur. Apa yang pesan yang Anda lihat dari seorang Yusuf Kala yang mendampingi Gus Muhaimin di Jawa Timur?
Pertama Pak Yusuf Kalla itu kan lama dalam konteks menjadi tokoh ya, dan sampai hari ini menurut saya masih menjadi tokoh yang kemudian menjadi rujukan juga gitu ya. Sehingga kemudian selain wilayah timur tentu ya, di mana Pak JK berasal dan selalu kemudian jadi pertimbangan kekuatan rujukan itu salah satu itu wilayah timur kan. Itu juga posisinya sebagai tokoh nasional dan karena sudah eksplisit ya untuk kemudian berada dalam konteks ya mendukung pasangan nomor 1, maka kemudian itu kan betul-betul dioptimalkan di paruh terakhir kampanye untuk kemudian menjadi semacam penguat. Ya namanya persuasi kan, persuasi itu ya masyarakat kita masih masyarakat sebagian diantaranya patron klaim ya. Dari piramida pemilih itu kan kita bisa lihat elit itu kecil persentasenya, tidak lebih dari 15%. Selebihnya itu attentive public, ya kemudian di bawah yang besar, separuh lebih itu namanya masyarakat awam atau masyarakat yang kerap kali melihat tokoh atau sosok. Tapi tidak sekedar tokoh atau sosok, melainkan juga penguasaan yang disebut dan basis-basis teritori yang disebut dan canvassing atau micro targeting atau sebut aja door to door campaign, kampanye yang basisnya adalah dari satu area, dari rumah ke rumah, dari tempat strategis, dari komunitas begitu. Oke, Kang Gunggun, saya punya 3 pertanyaan yang menarik untuk sepertinya menarik untuk ditanyakan begitu ya. Yang pertama soal Pak Jokowi yang melekat dengan 02 begitu. Kata Pak Wihadi tadi memang yang diambil kan memang program-program Pak Jokowi yang akan diberlanjutkan. Tapi saya menekankan juga tadi bahwa plus ada pendukung-pendukungnya Pak Jokowi yang juga diharapkan bisa mengalir dukungannya ke 02. Ada juga soal apa namanya ketokohan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang sepertinya lebih dominan dibandingkan tokoh-tokoh besar di baliknya. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama tadi soal Pak Jokowi. Melekatnya Pak Jokowi ke 02 kalau dikait-kaitkan, memang bisa mengalirkan suara langsung ke 02 seperti yang diprediksi publik atau seperti apa kira-kira? Iya, memang begini, basis pendukung Pak Jokowi itu kan sudah cukup lama melekat pada sosok Pak Jokowi karena beliau 2 kali ikut pemilu 2014, 2019. Dengan kemudian ada namanya reinforcement atau peneguhan dengan model kinerja yang approval ratingnya masih tinggi begitu ya. Dan itu menurut saya memang punya potensi untuk kemudian dipersuasi ada namanya migrasi atau shifting dari Jokowi ke sosok lain kan begitu. Makanya dari awal kan Pak Jokowi saya lihat meskipun tidak eksplisit namanya CPM, Communication of Privacy Management. Beliau kan tidak mengeksplisitkan tapi gesturnya. Kemudian lokasi, kemudian juga berbagai simbol-simbol komunikasi kan mengarah memang ke 02 gitu kira. Nah, ini tentu harapannya ada semacam migrasi tadi pemilih terutama dari pendukung Pak Jokowi untuk masuk ke pendukung salah satu pasangan yang bertarung di 2024, sebut saja 02. Nah, masalahnya adalah kan juga irisan pendukung Pak Jokowi sebagian diantaranya juga adalah PDI Perjuangan gitu. Dan sebagian juga sebenarnya bukan pendukung partai, artinya bukan orang yang party ID pada partai kuat, dan juga mungkin sebagian diantaranya sebenarnya betul-betul tidak berpartai tapi mendukung Pak Jokowi di 2019-2014 dan itu masih bisa dipersuasi oleh kedua pasangan lain. Kenapa? Karena kan juga ada yang kecewa gitu ya terhadap misalnya terutama Pak Jokowi di fase-fase akhir. Dan itu menurut saya menjadi jawaban kenapa undecided voters kemarin itu tinggi. Betul. Dan tingginya undecided voters itu salah satunya menurut saya karena juga sebagian di antara pemilih Pak Jokowi yang awalnya kemudian di 2014 atau 2019 itu sangat yakin, itu mulai kan goyah kan dan masih belum menentukan pilihan atau juga kelompok yang sebenarnya sudah punya preferensi tapi masih bimbang di antara sosok-sosok yang ada itu sehingga kemudian begini. Satu yang kemudian menentukan menurut saya adalah kepiawaian baik itu capres-cawapres maupun tim ses untuk memastikan cara persuasi paling pas dengan segmen-segmen tertentu yang kemudian itu akan menyulitkan basis suara terutama menurut saya ini pergerakannya memastikan adanya putaran kedua dari terutama pasangan 01 dan pasangan 03.
Kalau misalnya tidak, maka bisa saja itu kemudian narasi satu putaran itu mewujud. Tetapi dalam hitungan saya, dari beragam simulasi, itu sudah sangat sulit untuk mencapai probabilitas perolehan suara langsung menang satu putaran. Gitu. Oke. Nah, tadi juga saya sempat menyinggung soal sosok Anies Muhaimin, terutama Anies Baswedan sepertinya yang mencitrakan diri lebih lebih tinggi begitu daripada tokoh-tokoh yang ada di baliknya, termasuk Pak Yusuf Kalla dan Pak Surya Paloh di belakang Anies Muhaimin ada di situ juga. Termasuk saya ingin juga menanyakan tokoh Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Ini kan tadi juga Bu Hovifah itu Nahdlatul Ulama, Muhaimin Iskandar juga lekat dengan Nahdlatul Ulama dan lain-lain begitu. Siapa sebenarnya yang paling punya pengaruh kuat tokoh Nahdlatul Ulama ini untuk masing-masing kandidat? Termasuk tadi saya tanyakan soal citra Anies Baswedan yang lebih lebih tinggi sepertinya dibandingkan tokoh-tokoh di baliknya, Mas Gun. Kalau ditanya tokoh, menurut saya sekarang fragmented ya. Maksud saya tidak kemudian satu betul-betul optimal, dan sejarah Nahdlatul Ulama kita lihat pada saat pemilu langsung sejak 2004 itu akan sangat bergantung kepada momentum. Ya seperti misalnya kemarin Kiai Ma'ruf ada momentum, ya kan? Tokoh NU juga. Meskipun misalnya ketua PBNU menjadi wakil waktu itu juga ketika momentumnya tidak dapat, ya itu juga tidak kemudian betul-betul bisa dioptimalkan. Sekarang satu momentum, yang kedua adalah memastikan jejaring kulturalnya juga dapat gitu. Karena kalau misalnya sekedar struktural tetapi tidak kemudian secara kultural itu kemudian punya komunikasi intens, itu juga repot gitu ya. Suara hanya akan ada dalam konteks narasi kampanye tetapi tidak punya imbas di wilayah atau di teritori. Kalau soal Anies Baswedan tadi? Ya, Anies Baswedan maupun Caimin menurut saya juga pergerakan ketokohan kan bagaimanapun Caimin kan memang suara tebalnya ada di kelompok santri, kan begitu. Kemudian kalau kita lihat Pak Anies Baswedan bukan tokoh partai, ya kan, dia lahir dari subkultur intelektual. Itu yang menyebabkan Anies Baswedan juga sepertinya lebih menonjol dibandingkan makanya tokoh-tokoh kekuatannya itu memang pada persona dirinya, ya kan, persona dirinya, dan itu kemudian ketika diambil oleh partai, sebut aja Nasdem, maka harus ada dua perpaduan nih. Satu, Pak Anies mengambil ceruk-ceruk baru di luar basis kekuatan partai. Kemudian partai mengoptimalisasi strukturnya, jangan sampai kemudian resminya ke sini tapi akar rumputnya kemana, kan begitu. Kang Gun, untuk menutup perbincangan kita pagi hari ini, dari tiga sosok yang sudah didukung oleh sosok-sosok atau tokoh-tokoh penting tadi di balik ini, yang punya potensi paling kuat untuk menarik simpati rakyat, kira-kira dari 1, 2, 3 ada pandangan tersendiri Kang Gun soal ini? Iya, saya tidak bisa jumping conclusion ya. Sulit gitu ya, kenapa? Karena setiap tokoh pasti punya insentifnya sendiri-sendiri, insentif elektoralnya sendiri-sendiri. Tinggal sekarang bagaimana misalnya tadi seperti Bung Ciko sampaikan di Jawa Timur yang sebenarnya selalu basis PDI Perjuangan dan PKB begitu, itu kemudian juga bisa menyuplai suara tebal pada pasangan 03 dan pasangan 01. Meskipun pasti 02 juga berupaya masuk di situ. Misalnya Jawa Tengah itu kandang banteng. Tapi kan di situ juga ada sekarang sosok Pak Jokowi dan Gibran yang pasti akan penetratif di situ. Jadi sekarang kalau persoalan siapa yang bisa dapat suara tebal akan sangat bergantung pada tiga hal. Satu, narasi. Yang kedua adalah basis kekuatan teritori yang dikuasai itu dioptimalkan menjadi suara. Kemudian yang ketiga, damage control atau mengontrol potensi kerusakan yang sangat mungkin terjadi pada saat fase-fase akhir. Tapi yang paling penting, saudara, bahwa pagi hari ini perbincangan siapapun tokoh penting di balik para kandidat. Ini diulas juga di halaman 1 Harian Kompas. Para tokoh ini bisa tetap menjaga transisi kepemimpinan ini dengan damai, dengan adil dan bermartabat. Siapapun pemenangnya ya rekonsiliasi penting untuk menjalankan ketatanegaraan ke depan yang lebih baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih sekali lagi para narasumber saya, Pak Wihadi, Pak Hermawi Taslim sudah bergabung, Bung Ciko juga selamat pagi telah bergabung, Kang Gun juga terima kasih. Sehat selalu. Jadi nanti difinishkan di ring tinju lain. Baik, terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu.